Oke, kita mulai kuliah aja ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisinya materinya habis sebetulnya. Jadi kita bisa ngomong yang di luar materi ini sebenarnya. Ini di samping. Nah, sebelum kejauhan, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Kalau misalnya ada yang pengen didiskusin atau ada pertanyaan segala macam, silakan tulis di chat. Sambil urusan itu, kita kemarin ada IT Camp. Oke, saya akan coba kasih lihat. Sorry, belum share screen ya. Share screen. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan nih. Oke. Jadi kita kemarin ada IT Camp 2024 di Eko Wisata di Keranggan. Nih, banyak banget yang pada ngupload IT Camp juga ya. Nih IT Camp, beritanya ada di mana-mana juga, baru tahu nih. Ada tangselindonesia1.co.id, ada, banyak nih beritanya. Ini fotonya udah keluar aja, buset, oke. Ini foto-fotonya, IT Camp-nya udah ada. Coba saya kasih lihat gambar-gambarnya ya. Jadi ini kejadian IT Camp-nya, ini foto-fotonya. Ini tempat kejadiannya di ekowisata. Ini sampai Jatim juga ada ternyata beritanya, buset. Oke. Di IT Camp ini salah satu materi yang kalau buat saya menarik banget dari Arifal Dwi Sentosa. Oke, mana nih? Ini dia. Nih ya. Ini ada video YouTube-nya yang ngomong Arifal Dwi Sentosa. Jadi saya kasih gambaran dulu ya. Arifal ini sendiri, coba kita cek dulu di internet. Arifal Dwi Sentosa. Ini dia orangnya, masih muda, dosen di ITB. Jadi dosen ini di Institut Teknologi Bandung, sedang mengerjakan S3-nya di ITB. Dia dosen dan dia ini saya kenal Arifalnya sejak Arifal SMP. Bukan orang yang berada, jujur, tapi orang yang gigih dan mau kerja keras lah, kira-kira kayak gitu. Jadi Arifal orangnya mau kerja keras, gigih. Ayahnya jualan pulsa waktu itu. Jadi kasihan sih sebenarnya. Tapi dia dapat beasiswa segala macam karena dia bisa bikin antivirus dan akhirnya terakhir dia jadi dosen ITB dan sekarang sedang S3. Nah, di IT Camp kemarin, IT Camp 2024 ini, Arifal mengajarkan tentang LLM to AI untuk large language model. Jadi model bahasa yang besar. Jadi pada masa lalu kalau kita menganalisa bahasa kita makainya NLP, Natural Language Programming, NLP. Jadi sebelumnya kita makainya NLP tekniknya ya. NLP gitu, kira-kira kayak gini lah. Jadi kita makanya Natural Language Programming, NLP. NLP pada dasarnya sequential, berurut kalau kita menganalisa sebuah bahasa. Padahal urutan yang ada di bahasa Inggris sama urutan sama bahasa Indonesia beda. Kan ada M, D, D, M dan sebagainya. Udah gitu di Inggris ada the, an, kalau di Indonesia kan ada yang, di, ke, dari segala macam. Itu nggak ada di bahasa Inggris gitu. Ya dari ada ya. Nah, kemudian Arifal cerita bahwa tahun 2019 kalau nggak salah, 2017 atau 2019 lupa. Silahkan lihat di videonya ntar. Google
memperkenalkan yang namanya transform. Jadi akhirnya pemrosesan bahasanya itu tidak sekuensial seperti NLP, dia lebih ke paralel. Semua kata dia akan diproses, dia akan bikin token untuk semua kata, kemudian diproses semua katanya, dan akibatnya dari situ dia bisa ngolah bahasa untuk semua bahasa, bisa sekaligus diolah sama dia. Itu kira-kira itu yang namanya LLM, kira-kira kayak gitu ya. Nah, konsekuensinya modelnya sangat gede banget, large, gede banget. Nah, Arival itu memperkenalkan LLM AMA. Oke, open LLM AMA. Ini untuk large language model. Jadi ini adalah dasar mesin dibalik dari kalau kita tahu Gemini, google.com, kita tahu ChatGPT. Jadi kalau ada ChatGPT atau Gemini-nya Google, kenapa tidak masuk nih? Nah, ini dia. Oke. Dari Gemini sama ChatGPT, itu di belakangnya adalah makhluk-makhluk ini. Jadi belakangnya adalah large language model tadi. Yang open source-nya ini, Ollama ini open source-nya. Oke. Nah, kita akan lihat videonya Arival aja sambil saya coba ini ya. Saya coba ini dia. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hosting. Tulis konsep website, bisa lalu tunggu AI. dilewatin aja. Ya, Walaupun belum mandi, semoga hari ini makin semangat ya. Kita coba kita lihat ya. Mudah-mudahan akhirnya dia kan secara mandiri mencoba sendiri grouping mana yang Arival lagi menjelaskan masuk machine di learning-nya, tanpa kita ajari bisa loncat ya. gitu. Atau kasih clue sekali. Kemudian dia mulai menjelaskan soal si LLM-nya. Jadi kayaknya di daerah tengah-tengah lah. Betul. Nah, ini mulai. Ini dia menjelaskan transformer-nya. Yang Betul, semakin banyak datanya semakin akan lebih akurat gitu lognya. Bisa ditambahin aja Pak, misalnya di teksnya gitu ya, ini adalah log apa, terus dikasih keterangannya setelahnya dikatain. Nah, silakan diikutin ntar ya. Bisa. Saya akan coba skip ke daerah waktu instalasi dan operasiinnya kira-kira. Betul. Betul, itu dia bisa play. Jangan terlalu jauh lah ya. Jadi dengan L lama ini, dengan O lama ini, kita juga nanti di ujung kasih lihat terakhirnya aja lah kali ya. Coba bisa nggak ya? Terakhir. Nah, ini yang terakhir nih. Ini keren banget sih. Di bagian terakhir ini, bentar. Ini lagi ya. Coba ya. Suaranya nggak usah saya jalanin aja ya. Saya kasih ceritanya aja apa yang dikerjakan. Nah, ini dengan engine seperti itu, kemudian dia Arival bikin front end. Bikin front end yang ngomong ke engine di belakangnya. Dan di front end-nya itu, ini contoh aplikasi yang dilakukan Arival ya. Di front end-nya itu, dia bikin aplikasi, kebetulan ini aplikasinya kalau nggak salah Arival dibuat untuk Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia kalau mau membuat peraturan, kebijakan dan sebagainya, biasanya mereka perlu menganalisa dokumen-dokumen peraturan sebelum-sebelumnya, terus ngundang pakar dan sebagainya. Kalau semua dokumen peraturan sebelumnya, komentar-komentar pakar yang sebelum-sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam Olamanya ini, jadi dimasukin dokumen-dokumennya, Olamanya di training dengan dokumen-dokumen yang baru tadi. Kalau itu semua dimasukkan, nah si mesin jadi tahu tentang dokumen. Ini sorry ya, ini sambil ada yang ngetok. Seru, ada yang ngetok. Nggak bisa diapain. Itu yang ngetok harus lewat dulu. Ya, seru. Jadi dokumen-dokumen itu
Setelah dimasukin, si Olama itu jadi tahu tentang peraturan-peraturan keuangan Bank Indonesia, komentar-komentar pakar tentang berbagai isu keuangan, jadi tahu dia. Jadi kalau dia disuruh bikin analisa dokumen baru, dia bisa ngasih saran berdasarkan dokumen yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini sarannya udah keluar di sini nih sarannya dia. Kemudian bisa diedit. Dan itu jadi cepat sekali sekarang. Untuk bikin peraturan baru jadi cepat banget. Ini bisa juga misalnya kalau kita punya perusahaan atau kementerian atau lembaga dan sebagainya, kita bisa bikin help desk. Kalau orang nanya prosedur, minta form, minta apa segala macam, semua dicemplungin aja. Akibatnya nanti kita bisa dapat jawaban langsung dari si mesinnya. Misal, tolong dong minta form buat cuti hamil, cuti tahunan, cuti apa, keluar formnya langsung kalau formnya udah pernah dimasukin. Jadi semua yang pernah dimasukin kalau kita nyari lebih gampang, dan kita nyarinya pakai bahasa manusia dan dia bereaksi dari apa yang kita cari bahasa manusia tadi. Terus tapi dia nggak punya kemampuan buat ngitung ya. Kemampuan ngitungnya nggak bagus sih sebenarnya. Jadi kalau ada hitungan-hitungan dan sebagainya, kita harus pakai teknik yang lain buat ngitungnya. Jadi pakai file Excel atau segala macam. Itu pakai teknik machine learning yang saya ajarin sebelum-sebelumnya. Kalau yang ini khusus buat bahasa aja dia bisanya. Nah, ini ujungnya. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi bagaimana ini kalau kita lihat videonya hampir 2 jam loh ini. 1 jam 58 menit. Jadi silahkan ditonton aja, videonya keren banget. Nah, ini di tengah-tengah sini, ini kalau nggak salah dia lagi ngasih lihat cara instalasinya. Benar nggak? Coba lihat. Nah, ini adalah waktu instalasinya. Jadi instalasinya caranya nggak susah banget ternyata. Pakai perintah seperti ini. CURL -fsl https olama.com install.shell, terus jalanin shell. Ininya udah mau diinstal, terus pakai pip install Olama. Install dia. Pantas banyak meme chat salah ngitung. Ya kalau ngitung mah nggak bisa, kalau yang language ya dia nggak bisa ngitung. Jadi itu kalau udah hitungan itu harus pakai teknik yang saya ajarin sebelum-sebelumnya. Kalau yang ini buat bahasa doang sih sebenarnya. Yang keren dari catatan yang dikasih sama siapa namanya Arifal ini saya selesai dulu ya cara ngitung. Cara ngitung, cara install ini sampai sini. Coba lihat. Nih coba lihat apa nih di sini. Ini googling. Oh, ini dia jalanin. Setelah diinstal, nah ini jalanin benar-benar dijalanin di laptopnya Arifal. Memorinya kalau nggak salah 16 GB kalau nggak salah ya. Dan laptopnya i7 16 GB. Laptopnya sih tipis sih. Laptop sekarang kan tipis-tipis ya. Cuman dia bilang terus terang, dengan kondisi kayak gitu dia nggak bisa ngasih training ke si Olamanya. Untuk training kita butuh mesin yang lebih besar lagi. Jadi kita pakai model yang sudah ada di Olama, kita bisa berinteraksi dengan Olamanya. Oke. Jadi kira-kira kayak kita interaksi ke ChatGPT sih sama aja. Tapi ini lokal. Oke. Nggak bisa canggih-canggih banget karena terbatas. Kalau nggak salah yang dia pakai modelnya cuma berapa 30-an giga lah modelnya dia. Tapi jadi dia nggak pakai model yang gede banget. Oke. Terus kalau yang tadi yang buat Bank Indonesia itu banyak parameter model yang bahasa-bahasa yang nggak dibutuhin dia deletein supaya enteng. Oke. Nah, coba lihat lagi. Coba lihat. Kalau mau enak sih dilihat sih. Nah, ini kan udah Olama run LL AMA 3. Oke. Kita ngasih perintah, berikan kebijakan tentang polusi di Jakarta.
langsung dia kasih kebijakan. Jadi tampilannya tuh benar-benar kayak ininya ya, outputnya tuh kayak kira-kira kayak ChatGPT lah, kira-kira kayak gitu. Jadi di sini langsung dia tulis, berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi polusi di Jakarta. 1. Penyediaan transportasi alternatif, meningkatkan penggunaan transportasi alternatif seperti busway, Transjakarta, dan angkutan udara, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik atau hybrid. Tapi ini ada angkutan udaranya yang bikin kacau ya. Terus pengawasan kendaraan, menerapkan aturan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini udah kayak ChatGPT banget sih, dia langsung bisa ngeluarin. Gitu. Dengan data yang ada di Olamanya sih, dia bisa ngeluarin sih. Oke. Coba kita lihat lagi yang lainnya. Ini lanjutannya sih, lanjutannya. Oke, coba ada yang seru lagi nggak ya? Oh, ini urusan energi. Waktu kemarin ada yang nanya juga peserta. Kalau urusan energi bisa nggak? Langsung keluar nih. Oh, ini masih yang tadi polusi ya. Jadi polusi, pengurangan energi, penyediaan edukasi lingkungan dan sebagainya. Jadi keluar kayak apa yang kita lakukan di ChatGPT. Tapi ini lokal semua. Jadi internetnya nggak dibutuhin. ChatGPT dibuang, Gemini dibuang, kita lokal. Konsekuensinya lokal, kita bisa masukin data-data yang punya kita aja. Jadi kayak tadi kalau buat perusahaan atau tadi Bank Indonesia, peraturan perundangan lokal Indonesia dimasukin Bloom semuanya. Jadi dia jadi pintar buat yang kita butuhin aja. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini udah mulai keluar. Coba kita lihat lagi. Ini polusi Jakarta. Trader pintar tidak pernah ketinggalan memperkenalkan aplikasi trading XM terbaru. Langsung keluar trading di pasar internasional. Ini mah polusi di Jakarta yang tadi, balik deh. Ini udah Bank Indonesia lagi. Nah ini dia bikin webnya namanya Kresna. Jadi ini front end aja sih, back endnya sih Olama tadi. Data yang dimasukin filenya apa? Teks bisa, TXT bisa, PDF bisa, Word bisa. Jadi itu bisa. Tapi kalau gambar dia modelnya pakai apa ya? Olava apa-apa gitu. Jadi bukan Olama lagi. Ada. Cuman dia bilang terus terang, yang itu berat kalau dijalankan di laptopnya dia. Jadi itu berat banget kalau dijalankan di laptopnya dia. Jadi ada versi Olama yang bisa gambar. Cuman kayaknya kalau nggak salah dia kemarin ngomongnya gini, software-nya tetap Olama. Oke, cuman modelnya gambar yang dimasukin. Jadi bisa ternyata gambar dimasukin bisa. Dan kita bisa bikin gambar apa gitu, jadi bisa. Cuman modelnya yang, jadi kan ada ibaratnya gini, ini ada mesin, terus ada model, itu dua makhluk yang beda ya, mesinnya sama modelnya, engine sama model. Nah modelnya itu sudah ada, atau kita coba lihat ya. Ini Olama. Ini banyak banget. Ini ada Google Gema. Gema itu kayak ini juga sih. Wow. Oke. Ini model-model yang tersedia buat Olama, Google Gema, Olama 3, Qwen. Ini dari Cina, dari Alibaba Cina. Jadi model nanti jawabannya akan beda sih, tergantung model yang kita punya sebetulnya. Jadi kalau yang tadi modelnya dari yang ini kalau nggak salah, yang ini Cina, dia sempat kasih lihat juga pakai model Qwen ini dengan pertanyaan yang sama, hasilnya beda, gitu ya. Coba saya lihat mudah-mudahan. Nah ini bukan ya. Ini masih language, kalau nggak salah lava gitu nih. Nah ini dia. Nah vision encoder. Jadi ini bisa keluar gambar. Jadi pakai model lava ini
yang keluar bisa gambar. Dia bisa dimintain untuk membuat gambar apa gitu. Misalnya buatin gambar cewek cakep banget, nah keluar dia pakai Lava. Tapi, nah kalau kita lihat di sini waktu kita jalaninnya, bentar, jalaninnya kan ada run-nya tadi ya. Mundur ya, harus mundur lagi. Ini dia. Olama Run LLama 3. Ini modelnya. Ini Olamanya Run model apa. Nah, untuk menjalankan Olavanya, komputernya siapa namanya? Komputernya si Arifal nggak kuat. Walaupun udah memori udah 16 GB ya. Nggak kuat buat jalanin kalau Olava. Dia bilang ini harus komputer yang lebih kencang lagi. Jadi kayaknya kita butuh server buat jalan yang gambar. Cuman teks buat trainingnya sih teks PDF Word masukin, jebret masuk. Cuman dia ngasih Word-nya dia nggak terlalu mention, tapi bisa dicoba sih, kemungkinan bisa. Cuman yang pasti teks sama PDF bisa, dua itu bisa, gitu ya. Nah, terus untuk masukinnya ini model semua nih, modelnya semua. Code lama, coba kita lihat. Nah, ini ada juga yang Chinese. Ini bisa buat star coder, ini buat model buat programming ya. Ini bahasa pemrogramannya sampai 80 bahasa pemrograman, lebih seru. Jadi kalau kita lagi coding-coding, kita bisa dibantu sama ini. Misalnya, tolong buatin program untuk absen. Program buat apa? Ya udah, masukin nanti dia keluarin programnya contohnya. Kira-kira kayak gitu sih. Ada yang buat chat juga. Nah, ini kalau chat ini buat memang interaksi kalau chat itu ya. Gitu. Coba apa lagi? Gila lah pokoknya ini ganas banget, edan banget ini. Jadi saya lagi pengen ngoprek, cuman saya lagi nggak punya mesin. Saya lagi pengen nyari buat nambahin ininya ya. Ini model ya. Coba ada nggak yang buat nambahin ini? Coba saya cari aja ya. Masih ditetes banyak yang nganggur ya? Iya nganggur sih, cuman itu bukan mesin apa sih? Mesinnya mesin jadul. Saya butuh mesin yang lebih baruan. Itu sama dengan mesin-mesin kita sekarang sih, cuma bentuknya server. Kan mesin hibah itu. Olama training data. Jadi saya bisa nambahin training data. Nah, ini perlu di fine tuning. Nah, ini yang seru nih. Jadi kita perlu memfine tune dari si Olamanya. Nah, ini contohnya Olama Pool Mistral. Kemudian ini ngasih trainingnya kayak gini. Nah, ini saya harus belajar juga sih. Wah, ini mah udah coding banget ya. Saya maksudnya training ini maksudnya sih lebih ke training dokumennya. Kemarin dia nyebutnya apa ya? Rat gitu, run atau rat apa-apa. Nih rak. Oke. Build your rak with Verba plus Olama. Talk to your own data. What is rak? Parah. Retrieval augmented generation. Jadi kita bisa nambahin sih model. Jadi ini ada original content. Kita bisa nambahin new content. Nah, rack ini adalah buat nambahin new content ini. Oke. Ini kita bisa ngirim pertanyaan, terus kita bisa interaksi sama si Olamanya akan berinteraksi sama database-nya. Ini database-nya yang tadi ya, bisa Olama 3, bisa Gema, bisa Olava. Nah, yang aslinya cuma yang warna biru yang original content. Nah, kita bisa nambahin new content di sini.
Nah, kemudian dia akan ngomong sama LLM-nya dan udah itu post processing dan keluar sebagai respons di sebelah sini. Kalau udah beres urusannya. Tapi yang kuncinya adalah di sini, bagaimana kita nambahin kontennya. Nah, ini saya pengen belajar juga. Nggak tahu gimana caranya ya. Oh, ini mah bukan. Ini nambahin kontennya ini sih. Gimana ya? Coba. Adding new to lama. Oke. Jadi oke, model. Wah, harus baca. Ini bagian yang saya belum ngerti juga sih. Jadi kemarin karena ya namanya lebih ke arah presentasi, belum ketemu ya, sorry, nggak ketemu. Tapi kemarin Arifal eksplisit dia ngomong bisa ditambahin dan kayaknya itu yang dia lakukan untuk Bank Indonesia. Jadi kita bisa nambahin tapi saya belum nemu tekniknya gimana. Cuman dia mention ini rack ini dia mention, tapi rack ini kayaknya lebih ke arah ini ya, arsitektur ini. Gimana tambah new content ini ya, coba. Rack, saya penasaran ya. Rack add new content ke vector database. Jadi si database-nya bentuknya vektor gitu. Lihatnya sebagai vektor, sebenarnya array sih. Oke. Adding. Saya coba cari ya, nggak nemu sih. Asli lagi nggak nemu. Nih nggak nemu nih sebenarnya. Ini vektor database-nya. Ini kayaknya nih. Similarity search. Ini dia. Jadi ini apa? Cang-cang ini. Jadi ini sih. Gimana cara masukinnya? Nah, itu nggak tahu saya. Wah, kagak tahu deh. Harus nyoba dulu. Ini apa? Wah, ini harus dioprek nih. Buat nambahinnya harus dioprekin. Jadi saya masih belum nemu, tapi pada dasarnya bisa, cuman saya belum nemu sih, kira-kira kayak gitu. Yang paling menentukan kecepatan proses ini yang utama dari segi apa saja. Inti saya belum tahu benerannya, tapi kejadiannya kayak gini kira-kira. Ini ada banyak, kalau kita lihat di sini ada banyak ini ya, banyak mana sih tadi? Ini ada library ya. Library. Ini ada besarnya beda-beda loh tiap library. Ini kan ada, ini ada yang 9 billion data, ada yang 27 billion data. Which ini datanya ada berapa nih? $70 billion. Billion tuh berapa ya? Miliar ya. Jadi paling gede lama 3 nih, 70 billion data. Jadi ya dia jadi presisi, tapi ya dia jadi lambat. Jadi masalahnya gitu. Jadi kalau mau cepat kita bisa pakai yang 8 billion data dulu. Oke, jadi kita pakai 8 billion. Kalau kita mau lebih presisi, cara dia bereaksi lebih bagus, kita pakai yang datanya yang gede. Jadi dia punya beberapa versi sih sebenarnya. Tuh kan, nih datanya.
Kalau datanya gede, dia harus pakai harus pakai GPU gitu ya. Jadi waktu kita nginstall pakai GPU, yang jadi masalah ada beberapa komputer yang built-in-nya AMD. Jadi kalau pakai AMD jadi masalah tuh. Sarannya pakai Nvidia, pakai CUDA sarannya. Kalau sarannya itu ya, sarannya si Arifal. Jadi pakai mesin yang dalamnya CUDA. CUDA sendiri satu board itu harganya lumayan. Coba kita lihat ya. Nvidia GPU. Coba kita shopping. Harganya sekitar seginian. Oke. Sekitar hampir 2 jutaan sih. Ini udah bukan grafik prosesor, ini udah prosesor buat ngitung aja. Harganya segini, satu card kayak gini, baru ya. Ini di eBay. Sampai di Indonesia mah bonyok tuh harganya tuh. Tuh, ini harganya 500 juta sih, geblek sih ya, anjrit. Harganya 540 juta. Edan. Oke, jadi beratnya hampir sama dengan ya, cuman gini ya, prosesor-prosesor ini dibutuhin terutama waktu kita bikin model. Jadi kalau jadi bikin si lamanya L lamanya itu, bikin model-modelnya tadi pakai prosesor ini. Tapi untuk runningnya kita bisa kadang-kadang bisa pakai prosesor biasa. Tapi tetap ya memori gede segala macam gede. Kalau pakai ini jadi kenceng banget sih gitu. Jadi bisa aja untuk running kita bisa pakai prosesor yang atas ini. Tapi kalau kita pengen bikin model udah nggak rekomen, kita lebih ke arah sini sih. Prosesornya kayak ginian. Oke. Tapi yang ini kan buat keluar ada HDMI-nya langsung ya. Sebenarnya kalau saya biasanya pernah make, saya nggak ada HDMI-nya sih. Langsung CUDA-nya tanpa HDMI sama sekali. Jadi kalau mau gini caranya. Itu orang-orang yang pada mining segala macam kan pada banyak beli Nvidia tuh. Dan harga miner udah pada jatuh kan, mereka nggak jadi duit kan. Beli aja dengan murah tuh prosesornya. GPU-nya murah. Kita ambil jadiin duit dari data science. Duitnya lebih kenceng sih soalnya. Udah gitu duitnya lebih halal lagi. Itu aja sih. Cuman emang bukan yang CUDA yang terbaru ya, bukan Nvidia yang terbaru gitu. Tapi udah oke banget sih. Nih Nvidia ini. Jadi kita nggak butuh videonya sih. Yang kita butuh processingnya dia doang sih. Jadi yang kalau ada video-video cabut aja, buang. Mining halal, ya Pak Agung, mining halal. Oh ada yang tukang miner lupa di sini, gue lupa. Saya sudah insam. Oke, ini jadi yang dipakai sama si Arifal itu tidak ada GPU-nya. Dia cuma pakai CPU aja, memori 16 GB jalan, no problem. Gitu ya. Oke. Anjrit, pakai Nminer. Serius tuh. Nminer yang berapaan? Gila lu. Oh no sih, sudah saya makainya USB miner. Udah balik modal karena saya ngasih ceramah tentang ini, tentang Bitcoin segala macam. Sekali ceramah dikasih duit 3 juta, 4 juta, beli miner bekas harganya 1 juta. Jadi balik modal. Kalau Nminer gue kagak balik modal jelas. Nah, saya lagi cari ini ntar cari kuda bekas ya, kuda-kuda secondan, terus kita coba mainan kayak ginian nih, menarik banget. Oke. Jadi tadi instalasinya udah gampang banget. Terus katanya si Arifal juga kalau nggak mau pusing kepala ada Dockernya juga sih. Jadi kalau mau yang pakai Docker juga ada. Cuman nginstall yang biasa juga nggak susah-susah amat sih nginstallnya, itu aja sih. Cuman sayang sampai sekarang masih belum ketemu adalah Arifal nggak ngasih lihat soalnya kemarin. Gimana caranya nambah dokumen ke situ, itu aja. Kalau kita bisa nambah dokumen dengan mudah, cuman nambah dokumen ada yang nambah tapi sementara aja, jadi tidak dimasukin bikin model yang baru, itu lebih gampang. Itu nggak perlu prosesor yang gede. Kalau cuma nambah doang,
tidak akan membuat ini baru ya, model baru. Tapi kalau nanti kita matiin, kita stop programnya, ya udah, apa yang kita tambahin hilang. Kalau kita pengen modelnya dimasukin, nah itu yang perlu prosesor geblek kayak gini nih. Prosesor geblek ini perlu diperlukan kalau kita butuh model yang baru. Jadi misalnya modelnya L53, terus kita mau nambahin lagi. Nah L53 harus ditambahin pakai kayak ginian sih, pakai Nvidia ini nambahin. Karena dia akan nambahin vektornya, vektor database-nya akan ditambahin ke dalam situ. Jadi vektor tuh maksudnya gini sih sebenarnya. Masing-masing kata itu dia buat token. Dia bikin token dan dia punya tabelnya, tokennya ada tabelnya. Jadi misalnya kata Ono nomornya 80, kata Agung nomornya 81, kata siapa nomornya berapa. Jadi ada nomornya, itu token. Nanti dia tahu hubungan antar token juga dia bisa lihat. Kalau kata Ono biasanya akan berinteraksi sama kata apa aja, segala macam kelihatan semua. Dan dia nggak terlalu peduli dengan bahasa sih sebenarnya. Jadi bahasanya bisa beberapa bahasa dimasukin sekaligus. Jadi dalam database-nya tuh bisa ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada bahasa apa dimasukin. Cuman jadi database jadi gede banget kalau semua bahasa dimasukin. Jadi salah satu tekniknya adalah kalau kita cuman butuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja, ya udah bahasa yang lain dibuangin. Dengan cara itu si modelnya jadi kecil, prosesnya jadi lebih cepat, kira-kira gitu logikanya. Dan salah satu yang menarik juga adalah yang lokal di Indonesia ya, kita bisa masukin bahasa lokal jadi akibatnya, dan itu nggak ada di luar negeri. Misalnya kita bisa masukin bahasa Jawa lah, bahasa Sunda lah, bahasa Padang lah, bahasa Medan lah, bahasa apa. Jadi kita jadi punya engine mesin yang memang bisa pakai bahasa lokal tadi gitu. Jadi itu yang menarik dari si makhluk ini. Ini si Pak Agung kagak datang sih ke acara IT Camp. Wah, parah dah. Itu keren banget IT Camp kemarin, asli keren. Asli keren. Si Arifal bagus, ada Sindu bagus juga, ada Gildas bagus. Jadi banyak orang-orang bagus sih yang datang kemarin. Yang lumayan bagus tapi ya normal itu si Aksta temennya ini Budi Raharjo dia sebenarnya. Jadi pas cek, oh temennya Budi Raharjo, ya udah oke. Itu levelnya level profesional. Kalau saya kan level komunitas. Anak ulang tahun ya, kasihan deh. Ya wis, nggak apa-apa. Ya anak prioritas sih, kalau nggak bisa dibunuh. Oke, ini kebayang ya. Coba kita lihat lagi. Ini udah intinya gedenya seperti itu. Saya hari ini masih belum tahu gimana cara nambahin model. Itu aja sih. Cuman untuk makainya udah gampang banget ternyata. Nah, terus satu lagi sebelum saya lupa. Sistem operasi yang dipakai. Arifal sama sekali tidak menyarankan pakai Windows. Iya, betul. Ini Arifal ini luar biasa. Umurnya umurnya si Arifal mungkin sekitar berapa ya sekarang? Jadi dia lagi S3 di ITB. Jadi umurnya berapa tuh? Jadi dia S3 kan S2 2 tahun. Mungkin umurnya daerah-daerah belum 30 tahunan nih umurnya, masih 20 sekian tahun dia umurnya nih kayaknya sih. Jadi umurnya baru 20-an sekian, belum 30 tahun. Dia seumuran dengan Bu Fia. Umurnya sama Bu Fia nggak beda jauh, paling beda setahunan sama Bu Fia. Jadi ini seumuran Bu Fia sih. Kalau mau tahu, ini dia seumuran Bu Fia. Tapi sudah mau selesai S3 dia. Dan karyanya dahsyat juga. Satu lagi, sistem operasi yang dipakai, dia tidak menyarankan untuk pakai Windows, jelas coret, habis Windows nggak dipakai. Ubuntu juga nggak terlalu, karena berat, terlalu banyak fiturnya dalam Ubuntu, dia nggak nyaranin, berat. Dia nyaraninnya pakai Pop OS. Jadi dia nyaraninnya buat Pop OS. Pop OS sendiri dia turunan dari Ubuntu sih sebenarnya.
Jadi Pop OS itu turunan dari Ubuntu. Ini kalau gini. Nah, kita lihat ya. Ini turunan Ubuntu, tapi ini di-tune buat STEM. Science teknologi, apa sih namanya? Ke samping sini. Nah, sorry nih, lagi seru di rumah ini. STEM, Science teknologi, E-nya lupa apa tuh. M-nya matematik ya. Science teknologi, E apa? Lupa. Matematik gitu. Jadi kalau dia sarannya pakai Pop OS dan dia pakai Pop OS juga si Arifal itu demonya di Pop OS gitu. Jadi dia tidak pakai Ubuntu. Jadi sarannya pakai ini dia pakai desktop. Cuman kalau kita lihat siapa namanya? Si Olama itu dia command line sih sebenarnya. Konsekuensinya command line sebetulnya kalau mau lebih enteng bisa di-run di server aja sekalian kagok lah. Di-run di server. Nah, kalau yang Olava itu biar ngeluarin, ini jujur yang ada di kepala saya lagi pengen main Olava sih sebenarnya. Ini kebetulan istri lagi minta ini dia pengen masuk ke dunia desain lah. Ya udah, mari kita bikin Olava aja buat dunia untuk mendukung istri ya. Jadi misalnya dia desain baju apa gitu, masukin. Cuma nanti jadi seru, kita bisa belajar macam-macam kan. Di situ kita masukin contoh desainnya Indonesia, misalnya batik apa. Kan Olava kemungkinan besar itunya desainnya desain bule. Nah, kita masukin nih batik apa segala macam nih. Seru nih urusannya. Jadi kita bisa ngedesain batik yang seenak jidat. Itu. Tapi sarannya engine-nya ini ya. Tapi ini kalau yang pakai desktop. Kalau kita pakai server, nah saya belum tahu. Ubuntu kemungkinan bisa sih. Kan ini yang aneh-anehnya kan dibuang-buangin semua. Jadi tinggal yang entengnya aja dari si Ubuntu. Gitu. Jadi Ubuntu kemungkinan bisa. Itu. Ini sistem operasinya sih. Oke, ada lagi komentar, pertanyaan. Asik sih, bener ini asik. Jadi bener kata Pak Agung, ini kayaknya menarik, kita kayaknya perlu. Tinggal kita butuh mesin buat ini semua. Gitu. Tadi ngobrol sama Pak Asep, sama Pak Nanang. Jadi kayaknya gini nih solusinya. Itu ruang BEM, kayaknya dipindahin aja ke atas. Ruang BEM pindahin ke atas. Memang di atas lantai 3 ada peralatan kan ya, dijalanin itu kayak ruang data centernya kan di atas lantai 3. Tapi di ruang BEM-nya itu kayak ruang NOC-nya sih, ruang operatornya dari situ, dan kita bisa ngoprek diskusi segala macam di ruang BEM yang ada di bawah itu. Jadi ruang pojok itu akan jadi ruang ngoprek, juga kalau ada tamu juga bisa ngobrol secara teknis di ruangan itu jadinya. Tinggal kita cari mesin yang mumpuni buat mainan yang lucu ini, kira-kira kayak gitu sih, salah satu solusinya gitu. Ngobrolnya tadi sama Pak Asep, kira-kira kayak gitu. Dan kalau ini udah mulai kejadian ya nongkrong di kampus jadi enak sih, kira-kira gitu. Cuman supaya kalau tamu datang rada genah, rada seru, mungkin salah satu rak diturunin ke lantai 1 itu, salah satu rak aja, nggak usah semua rak, satu rak aja yang biar serem, ada rak server di situ. Nah, terus kita jalankan lah makhluk ini, terus kita bikin penelitian yang lucu-lucu di sini, pakai data Indonesia, terus kita bisa publish yang ngaco-ngaco di sini. Kira-kira gitu sih ide dasarnya. Saya coba nyari lagi ya. Saya lagi penasaran, asli gue penasaran. Rek Olama adding text. Olama sama modelnya LLAMA 3 adding text atau text atau gini aja ya, LLAMA 3 adding text. Bisa nggak? Bisa nambahin nggak? Ini Cun. Ini dia kayaknya. Ini nih, Cun model. Cun itu kita bisa nambahin soalnya. Coba.
Nah, embedding itu buat nambahin model. Science, teknologi, engineering, math. Ya, oke, STEM. Thank you. Lupa, ada engineering. Science, teknologi, engineering, math. Ini kayaknya. Oh iya, LL lama itu Meta yang develop. Jadi bukan bukan Google. Oke. Jadi LL lama ini si Meta yang develop. Saya gedein ya, mudah-mudahan kelihatan. Lama Index ini kayaknya kuncinya di sini deh. Ini kayaknya ya buat nambahin. Soalnya embedding itu artinya kita membuat token tadi, membuat vektor database-nya itu embedding sih. Nah, kayaknya makhluk ini nih yang harus dimain-mainin. Cuman saya masih belum belajar. Bin edit tuh. Ini dia. Bentar. Dia pakai script rupanya nambahinnya. Tapi teksnya mana? Nggak tahu. Harus ngasih lihat. Saya maksudnya ini mah responsnya. Gimana cara nambahin teksnya? Ini maksudnya apa? Token HF minus. Harus baca lagi sih. Nggak ngerti saya. Harus baca. Ini saya nggak punya teman buat ngoprek sih. Tapi kemarin asli, saya banyak ngobrol juga sama Arifal sih kemarin. Ya karena Arifal yang salah satu yang mengorbitkan Arifal Ono, jadi enak ngobrol. Jadi kayak anak aja sih. Bapaknya juga datang sih, bapaknya Arifal datang kemarin. Jadi suasananya enak banget sih. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan? Nggak ada, aman ya? Kayaknya saya curiganya sama ini sih. Lama indeks ini nih, curiganya. Ini ada beberapa dan kita bisa coba embedding. Custom embedding. Jadi kemarin Arifal nggak demoin gimana cara ini kalau ngelihat ininya sih kayaknya software baru. Kayaknya nih ya, tapi baca di sini. Ngeri gue ngomongnya nih. Harus baca-baca sih di sini. Jadi saya nggak tahu software sebaru apa gitu. Kalau baru berarti ini nih. Nggak ada. Saya pikir ini tulisannya Python 3, ternyata LLama 3. Kayaknya sih Python 3 sih, kayaknya sih. Soalnya yang baru-baru kan Python 3 semua sih, rata-rata. Oke, terima kasih Pak 310. Oke. Terima kasih Pak Agung kalau mau nurunin rak server. Terima kasih. Nggak usah servernya sih satu aja, buat di rak itu kita buat mainan. Kalau mau pun 2 server, satu buat mainan Olama, satu buat mainan cyber security kayak apa gitu. Tapi kepala saya sekarang udah mulai arahnya ke sini sih. Saya nggak terlalu ke cyber security, kayak udah khatam gitu kali ya. Udah nggak menarik, isinya dipanggil TV melulu. Jadi besok pagi jam 8.30 kayaknya saya ngajar sambil live pakai Zoom di Metro TV. Jadi kita akan live ke Metro TV dari kantin. Besok pagi gitu ya. Urusannya biasa, urusan rese itulah. Gitu. Ini udah mau maghrib ya? Udah mau maghrib ya? Oke, coba. Di Malang udah maghrib. Iya. Reverse engineering dari rasanya udah nggak pakai. Oke. Ransomware yang nyerang itu ya? Wis, mantap. Ini siapa yang reverse engineering? Coba siapa? Ini Pak Agung.
Ya udah, siap. Kemarin anak-anak Pama malah nawarin, mau virusnya nih gua kasih. Hancur komputer gua ntar. Ya udah, oke, kita akan maghrib dulu. Ya udah ya. Karena materinya juga sebetulnya sudah, saya nggak tahu kita akan ujiannya kapan ya. Parah. Oke, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini karena bentar lagi mau maghrib juga. Mudah-mudahan ini kita bisa bermanfaat dan saya berharap banyak yang mau ngoprek ini. Saya pengen belajar bareng. Jujur waktu kemarin di ITCOM saya belajar bareng sama siapa namanya, Arifal. Dia udah jadi gurunya Ono nih. Ternyata udah jago banget. Oke, saya tutup dulu sampai sekian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop dulu ya share-nya. Oke. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama kita stop.